Penata laksanaan dan penyembuhannya seringkali tidak mudah. Oleh karena itu, tema terapi daripada quinolone akan kami angkat pada siang hari ini. Sebelum kami memasuki materi, perlu kami sampaikan untuk para peserta untuk dapat mengisi link absensi dan juga menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan kami bacakan pada sesi diskusi. Kami juga menyampaikan bahwa acara pada hari ini bertepatan dengan periode hari ulang tahun daripada Erela dan mohon kiranya para dokter sekalian untuk dapat bergabung pada acara yang nantinya akan diselenggarakan pada 17 Februari 2024 pukul 9 pagi di erela.co.id. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, kami akan memulai untuk sesi yang pertama, dimulai dari pembacaan CV pembicara kita, yang pertama kali akan disampaikan oleh Dr. Igusti Ayu Made Juliari, spesialis mata konsultan. Dr. Igusti Ayu Made Juliari, spesialis mata konsultan Magister Kesehatan, menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan menyelesaikan spesialisasi mata di universitas yang sama. Lalu melakukan fellowship di bidang infeksi imunologi di Universitas Indonesia dan juga melakukan fellowship dari kornea, katarak, dan juga bedah refraktif di Universitas Indonesia. Berikutnya, beliau juga menyelesaikan pendidikan Magister Kesehatan di Universitas Udayana dan sampai saat ini adalah merupakan seorang staf pengajar dan juga kepala divisi dari Divisi Infeksi Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Mata Rumah Sakit Umum Profesor Murah Bali. Baiklah, dengan ini kepada Dr. Ayu Juliari kami persilahkan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan dari PT Erela dan Panitia Pre-Event PIT Perdami Bali yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan mengenai efikasi dari pemberian topikal moxifloxacin sebagai monoterapi pada corneal ulcer. Jadi pada bagian pertama, corneal ulcer atau ulkus kornea sampai saat ini masih menjadi penyebab kebutaan monokular atau satu mata pada negara-negara berkembang. Prevalensinya di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 6 juta setiap tahunnya. Sebagian besar infeksi ini, sekitar 65-90%, disebabkan oleh bakteri. Untuk ulkus kornea bakteri, tentu saja pilihan utama kita adalah pemberian topikal antibiotik. Penggunaan dari fortified multiple antibiotik seringkali terbatas pada variability-nya, kemudian waktu penyimpanannya, dan biasanya harga yang cukup mahal. Kemudian hambatan yang kedua, apabila kita menggunakan multiple antibiotik secara simultan, tentunya dengan frekuensi pemberian yang kurang lebih sama, itu meningkatkan kemungkinan toksisitas pada permukaan dari mata. Pemberian fluoroquinolone sebagai monoterapi kemudian berkembang menjadi paradigma baru dalam tata laksana bakterial keratitis. Dan moxifloxacin disebut sebagai salah satu fluoroquinolone yang efektif yang direkomendasikan sebagai monoterapi. Mari kita mengenal lebih jauh mengenai moxifloxacin. Jadi, moxifloxacin dari segi farmakokinetik itu mengandung PLGA, polylactic-glycolic acid, di mana nanopartikel ini memiliki potensi yang meningkatkan bioavailabilitas dari moxi. Kemudian, moxifloxacin itu sendiri moxifloxacin 0,5% merupakan ophthalmic solution yang mengandung 8-metoxyfluoroquinolone pada cairan yang steril. Sifatnya isotonik dengan osmolalitas kurang lebih 209 miliosmol per kilogram. Preservatif free dan cairan ini hampir mendekati pH netral kurang lebih 6,8. Moxifloxacin ini sendiri memiliki bioavailabilitas yang cukup tinggi sehingga
setelah pemberian secara topikal mampu mencapai level yang cukup tinggi di aqueous. Oke, baik, untuk moxifloxacin farmakokinetiknya, jadi untuk anterior chamber konsentrasi itu mencapai konsentrasi akhir dipengaruhi oleh kecepatan penguapan dari air mata, kemudian kesehatan dari jaringan permukaan mata, dan dosis dari pemberiannya. Kemudian untuk penetrasi dari anterior chamber, jadi penetrasi itu terjadi di superior kornea, dan aqueous penetrasi ini kalau dibandingkan dari gatifloxacin dan ciprofloxacin itu moxifloxacin jauh lebih baik. Kemudian untuk anterior chamber level, jadi level di aqueous chamber untuk moxifloxacin itu mencapai 0,38 plus minus 0,32 mikrogram sampai 2,28 plus minus 1,23 mikrogram. Kemudian untuk vitreous level, jadi konsentrasi akhir di vitreous itu berkisar antara 0,011 plus minus 0,008 mikrogram per mililiter sampai 0,11 plus minus 0,05 mikrogram per mililiter. Kemudian untuk rata-rata konsentrasi moxifloxacin intraokular itu pencapaiannya dengan pemberian secara topikal. Jadi ada satu penelitian yang memaparkan dan membandingkan antara pemberian setiap 2 jam dibandingkan dengan pemberian setiap 6 jam. Jadi memang untuk pemberian setiap 2 jam itu kadar di aqueous sangat tinggi dan kadar di vitreous juga lebih tinggi dari pemberian setiap 6 jam. Kemudian untuk farmakodinamik dari moxifloxacin, jadi moxifloxacin ini adalah generasi keempat dari fluoroquinolone sehingga memiliki kemampuan yang broad spectrum untuk untuk mengatasi aktivitas dari bakteri dan memiliki aktivitas yang superior jika dibandingkan dengan cipro, terutamanya mengatasi Streptococcus aureus untuk golongan yang resisten terhadap quinolone. Kemudian moxifloxacin juga memiliki rasio di mana rasionya lebih tinggi dibandingkan gatifloxacin, tetapi memang lebih rendah dibandingkan vancomycin terutama pada konsentrasi di aqueous. Kemudian adanya modifikasi pada molekul dari quinolone ini menyebabkan moxifloxacin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi fungsi sebagai antimikrobial dan memiliki safety serta tolerability yang lebih baik. Untuk farmakodinamiknya, jadi mekanisme of action dari moxifloxacin ini menghambat kerja bakteri oleh karena bekerja di topoisomerase 2 dan DNA girase atau DNA girase dan topoisomerase 4 pada enzimnya sehingga menghambat transkripsi dan proses translasi. Kemudian kemampuan coverage dari moxifloxacin ini terutama pada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, methicillin, dan Staphylococcus bila dibandingkan dengan fluoroquinolone yang lainnya. Kemudian ini kemampuan dari moxifloxacin pada spektrum bakterialnya, jadi memiliki kemampuan broad spektrum sebagai bakterisidal, mengcover beberapa bakteri yang biasanya menyebabkan keratitis, juga memiliki peranan yang baik pada gram negatif ataupun gram positif bakteri. Beberapa jurnal yang memaparkan mengenai efikasi dari moxifloxacin, ini ada salah satu penelitian yang penelitian randomized clinical trial yang menggunakan obat fortified tobramycin cefazolin, kemudian ofloxacin dan moxifloxacin. Itu ketiga antibiotik disebutkan memiliki efektivitas yang hampir sama pada keratitis bakterial yang berat.
kemudian memiliki kemampuan perbaikan pada ulkus kornea kurang lebih 94% pada pasien yang mengalami ulkus kornea. Kemudian dari total durasi pengobatan dan rata-rata waktu untuk keluar dari rumah sakit itu tidak ada perbedaan yang signifikan, dan ketiga grup menunjukkan margin keamanan dan toleransi yang cukup baik dan tidak ada serious event yang terjadi selama penelitian. Kemudian penelitian lainnya juga membahas mengenai efikasi dari moxifloxacin. Itu menyebutkan bahwa Streptococcus memiliki high susceptibility terhadap moxifloxacin, vancomycin, dan chloramphenicol, dan menunjukkan moderate susceptibility pada levofloxacin dan erythromycin. Kemudian kelebihan dari moxifloxacin itu dilaporkan memiliki efikasi juga sebagai antifungal. Oleh karena moxifloxacin menghambat bakteri dan bagian dari jamur, yaitu bagian DNA girase dan topoisomerase 4 aktivitinya. Jadi penelitian dari OSDEC ini mendapatkan baik moxifloxacin dan gatifloxacin monoterapi itu memiliki peranan sebagai antifungal. Dan pada konsentrasi yang undiluted itu menyebutkan 99,9% pertumbuhan dari jamur ini bisa dihambat oleh kedua obat. Demikian presentasi saya mengenai efikasi dari moxifloxacin sebagai monoterapi pada ulkus bakteri. Terima kasih. Airmoxif tetes mata. Obat tetes mata dengan efektivitas tinggi dan dapat digunakan sebagai terapi empiris pada bakterial keratitis. Kandungan moxifloxacin 0,5% dalam Airmoxif tetes mata menunjukkan killing rate yang lebih efektif dibandingkan antibiotik lain yang umum digunakan. Sebagai fluoroquinolon generasi terbaru, moxifloxacin mampu menembus ke dalam jaringan okuler dengan lebih baik dan mencapai konsentrasi rata-rata yang lebih tinggi. Airmoxif tetes mata diformulasikan tanpa bahan pengawet, sehingga dapat menurunkan resiko kerusakan pada epitel kornea. Airmoxif, higher potency and effective for your eye infection. Erela, Anda sehat bersamanya. Baik, terima kasih kepada Dr. Ayu Juliari atas pemaparannya. Dan kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nantinya akan kami bacakan di sesi diskusi. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan materi dari konsultan ahli yang kedua, yaitu Dr. Ovi Sofia, spesialis mata konsultan, yang akan kami mulai dengan membacakan CV-nya. Dr. Ovi Sofia, spesialis mata konsultan. Saat ini merupakan dokter spesialis mata dan juga staf pengajar dari Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar di Universitas Brawijaya Malang. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran dan juga spesialis mata dari Universitas Brawijaya, menyelesaikan pendidikan fellowship uveitis di Sankara Netralaya, India, dan juga di Rumah Sakit Kaohsiung Veterans General Hospital di Taiwan. Saat ini beliau masih dalam penyelesaian program doktoral dan sekarang masih mengajar sebagai staf pengajar di Rumah Sakit Saiful Anwar. Kepada Dr. Ovi Sofia kami persilahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia PIT Bali dan PT Erala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung pada Industrial Symposium ini dengan topik yang tentunya sangat menarik. Saya akan menyampaikan materi yang kedua,
yaitu terkait bagaimana pola resistensi tetes mata golongan fluoroquinolone ini dan apa yang berubah dari beberapa dekade terakhir. Nah, fluoroquinolone ini merupakan antibiotik pilihan sebagai monoterapi yang memiliki cakupan cukup luas, baik untuk bakteri gram positif, gram negatif, juga mycobacteria, dan juga kuman-kuman anaerob. Nah, sehingga tetes mata fluoroquinolone ini merupakan terapi pilihan untuk kasus-kasus keratitis mikobakterial. Namun kita harus waspadai juga karena adanya peningkatan resistensi terutama in vitro ya terhadap beberapa golongan tetes mata fluoroquinolone. Tentunya kalau hal ini terjadi, ini juga akan mempengaruhi pada keberhasilan terapi yang kita berikan. Nah, kalau kita lihat dari penelitian monitoring resistensi antibiotik yang diadakan oleh Armour Study, yaitu Antibiotic Resistance Monitoring in Ocular Microorganism, kita bisa mendapatkan data. Ini yang saya sampaikan adalah terkait bakteri Staphylococcus aureus, karena kita ketahui bahwa normal flora terbanyak pada konjungtiva kita adalah golongan Staphylococcus, baik Staphylococcus koagulasi negatif maupun Staphylococcus aureus, yang tentunya ini juga merupakan kuman-kuman yang penyebab terbanyak ya dari keratitis bakterial maupun ulcus cornea. Kalau kita lihat pada awal-awal 2009 di mana penelitian ini dimulai, maka data menunjukkan adanya peningkatan resistensi Staphylococcus aureus terhadap beberapa antibiotik termasuk golongan fluoroquinolone. Namun pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 2009 sampai 2012, ini penelitian ini menyampaikan adanya sedikit penurunan resistensi pada antibiotik-antibiotik yang sama. Nah, kemudian kalau dilihat, khusus untuk Staphylococcus aureus yang methicillin resisten atau MRSA, ini juga terdapat kemungkinan penurunan tren dari resistensi kalau kita lihat dari sekitar tahun 2005 sampai 2015. Nah, pada diskusi siang ini mungkin saya akan menyampaikan pendahuluan yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian kita akan melihat kembali struktur dari fluoroquinolone ini dan apa bedanya dari beberapa generasi yang sudah ada, kemudian bagaimana mekanisme kerjanya yang mungkin tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Juliari, kemudian bagaimana sih mekanisme terjadinya resistensi pada golongan obat ini, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau bisa berkontribusi pada terjadinya resistensi, dan juga bagaimana penggunaan tetes mata golongan ini apabila kita gunakan sebagai terapi profilaksis. Jadi kalau kita melihat kembali beberapa generasi dari fluoroquinolone, ini sebenarnya generasi pertama ini sekitar awal tahun 1960, yaitu dengan ditemukannya nalidixic acid, kemudian ada generasi yang kedua, cipro, norfloxacin, dan ofloxacin, kemudian generasi ketiga, levofloxacin, datifloxacin, dan generasi keempat, yaitu moxifloxacin. Kemudian ada lagi generasi kelima dari fluoroquinolone ini, namun lebih banyak digunakan untuk penggunaan sistemik ya, tidak untuk penggunaan topikal. Nah, jadi kalau kita lihat dari struktur kimianya, sebenarnya apa sih yang menjadi ciri khas dari fluoroquinolone ini? Yaitu yang pertama adalah ini adanya rantai karbon ya, Y. Ini adalah ciri khas dari quinolone. Kemudian adanya rantai fluorin pada posisi C6. Nah, kemudian apa yang akan membedakan fluoroquinolone ini dari generasi pertama ke generasi selanjutnya, yaitu adanya modifikasi pada posisi R1, R5, R7, atau R8 ini yang akan mempengaruhi efektivitas dari masing-masing generasi tersebut. Nah, ini bisa kita lihat dari generasi yang awal, yaitu generasi yang kedua, kemudian ke generasi ketiga dan generasi keempat, kita bisa melihat dari struktur bahwa semakin baru generasinya, maka strukturnya ini sebenarnya lebih kompleks, rantainya lebih banyak, gitu ya. Khusus pada moxifloxacin kita bisa lihat pada posisi K7, ini ada suatu bicyclic side chains, ya, yang ini akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan potensi dari obat dan juga meminimalkan kemungkinan terjadinya resistensi. Nah, ini mekanisme kerja dari fluoroquinolone. Ini kalau kita lihat sebenarnya tujuannya sama, yaitu akan berusaha menghambat replikasi DNA dari kuman. Nah, namun semakin baru tipe quinolone-nya, jadi misalnya kita lihat ya generasi ketiga, generasi keempat itu lebih yang sudah paling baru gitu. Nah,
penghambatan yang dilakukan oleh antibiotik ini tidak hanya terjadi pada satu titik, seperti generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, jadi generasi-generasi yang baru itu bisa menghambat replikasi DNA melalui dua titik mekanisme kerja, yaitu menghambat DNA kirase dan juga topoisomerase 4. Nah, kirase ini spesifik untuk kuman dan ini tidak didapatkan pada struktur tubuh manusia, sehingga kalau obat-obatan yang bekerja di sini ini akan sangat spesifik untuk kuman. Nah, untuk bakteri gram positif memang penghambatannya lebih dominan terjadi pada topoisomerase 4. Sedangkan pada gram negatif ini penghambatannya lebih dominan pada DNA kirase. Mungkin tadi secara umum ini sudah disampaikan oleh Dr. Juliari. Namun implikasinya apa? Pada obat-obatan yang bekerja di lebih dari 2 titik tentunya akan lebih sulit juga untuk terjadi resistensi. Karena untuk bisa terjadi resistensi maka diperlukan mutasi pada beberapa titik tangkap kerjanya ini. Jadi kalau hanya dari mutasi pada satu titik, nah tentunya obat ini masih tetap efektif gitu digunakan karena masih bisa bekerja pada titik tangkap yang lain. Nah, sebenarnya ada beberapa mekanisme terjadinya resistensi pada golongan fluoroquinolone. Sebenarnya kalau kita bandingkan penggunaan topikal dan penggunaan sistemik, resistensi ini jauh lebih sering terjadi pada penggunaan yang sistemik. Namun mekanismenya sebenarnya bisa terjadi, yaitu pertama adalah mutasi pada kromosomnya. Kemudian adanya perubahan dari permeabilitas obat dan juga adanya resistensi yang dimediasi oleh plasmid. Ini 3 mekanisme utama. Nah, kita lihat yang pertama, mekanisme resistensi yang disebabkan karena mutasi kromosom ini juga memiliki perbedaan pada beberapa generasi quinolone yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang sudah kita lihat bersama strukturnya. Nah, jadi prinsipnya mutasi yang terjadi pada satu titik saja bisa menimbulkan peningkatan resistensi sekitar 8 sampai 16 kali lipat. Nah, kalau kita gunakan obat-obatan yang generasi awal, generasi kedua, mungkin begitu ada mutasi di titik tersebut, maka obat itu menjadi tidak efektif. Nah, namun pada obat-obatan yang baru, apalagi terutama yang generasi keempat ya, moxifloxacin, ini memiliki aktivitas yang sama ya, yang sama-sama efektif, baik bekerja pada topoisomerase 2 maupun topoisomerase 4. Sehingga apabila hanya terjadi mutasi pada kromosom, maka tentunya obat-obat yang golongan baru ini masih akan tetap efektif. Nah, tidak terlalu terpengaruh oleh adanya mutasi pada enzim target tersebut. Yang kedua adalah apabila terjadi perubahan permeabilitas pada yang kita pakai jalur porin ini bisa terjadi pada bakteri-bakteri yang gram positif. Nah, kalau terjadi suatu mutasi pada protein pada gen yang mengkode protein tersebut, sehingga terjadi penurunan atau hingga maksudnya penurunan influx dari antibiotik yang untuk bisa masuk dalam sel, atau mungkin bahkan tidak bisa masuk sama sekali karena mungkin hilangnya porin atau ada downregulasi dari porin tersebut, atau ada perubahan ukuran, atau juga ada perubahan pada channel porinnya. Nah, maka otomatis ini akan sangat mempengaruhi efektivitas dari obat tersebut karena antibiotiknya sehingga tidak bisa masuk ke sel. Nah, sementara quinolone ini itu berdifusi melalui membran organisme tersebut menggunakan jalur ini untuk yang gram negatif. Sementara untuk yang gram positif, ini kalau misalnya terjadi mutasi, maka akan terjadi overekspresi dari pompa, ya, sehingga bakteri itu bisa mengeluarkan melalui mekanisme transfer aktif itu bisa mengeluarkan antibiotik yang harusnya bekerja dalamnya dikeluarkan, sehingga bakteri itu akan menjadi survive seperti itu. Nah, tapi mekanisme resistensi yang terjadi pada perubahan permeabilitas ini sebenarnya memiliki efektivitas yang tidak terlalu adekuat ya. Jadi level resistensinya sebenarnya cukup rendah. Mekanisme
Mekanisme yang terakhir atau yang paling baru ditemukan adalah mekanisme resistensi yang dimediasi oleh plasmid. Sebenarnya plasmid itu apa sih? Plasmid itu adalah suatu struktur itu di luar DNA itu yang sangat berperan. Nah, plasmid ini resistensi yang diperantarai oleh plasmid ini secara tidak sengaja baru ditemukan pada tahun 1998. Sebenarnya kalau terjadi suatu mutasi pada gen yang mengkode resistensi ini saja, jadi mutasinya pada gen ini saja, sebenarnya tentunya akan menurunkan kepekaan terhadap fluoroquinolone, namun biasanya tidak sampai mencapai level resistensi klinis gitu, sehingga obat itu masih hanya dapat digunakan secara efektif. Namun masalahnya mutasi yang terjadi pada gen-gen yang ini, PMQR ini selain menurunkan kepekaan fluoroquinolone juga akan mempengaruhi mekanisme-mekanisme yang lain, gitu. Nah, jadi adanya mutasi pada gen PMQR ini akan memberikan suatu lingkungan yang baik untuk terjadinya mutasi yang lain, yaitu mutasi yang mekanisme yang tadi, mekanisme yang terkait dengan pompa dan juga terkait dengan porin, mekanisme kedua yang saya sampaikan sebelumnya. Dan juga kemudian adanya mutasi di sini juga bisa merubah biosintesis dari lipopolisakarida, ya, sehingga akan bisa menyebabkan mutasi yang pertama terkait dengan mutasi. Nah, kalau terjadi mutasi-mutasi yang lain di sekitarnya, tentunya akan terjadi suatu resistensi klinis yang levelnya cukup tinggi, gitu ya, dan akan sangat mempengaruhi terjadinya kegagalan pada terapi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi terjadi resistensi? Yang pertama adalah overuse dan misuse dari tetes mata yang kita berikan. Overuse ini mungkin misalnya frekuensi, ya, memberikan frekuensi yang lebih dari yang seharusnya, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan indikasi seperti itu, sehingga secara umum digunakan banyak pada berbagai kasus meskipun itu bukan pilihan terapi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian apabila kita menggunakannya dengan digunakan topikal, kemudian digunakan juga secara sistemik. Nah, tentunya resistensi yang terkait dengan penggunaan sistemik ini kan lebih besar risikonya. Nah, ini akan mempengaruhi juga. Berikutnya adalah dosis yang inadekuat. Nanti akan kita lihat pada slide berikutnya. Atau durasi of treatment yang tidak sesuai. Nah, jadi antibiotik ini harus diberikan pada dosis yang adekuat, yang cukup, pada jangka waktu yang cukup. Ya, secara umum bisa digunakan 1-2 minggu, kecuali mungkin pada infeksi-infeksi yang sangat berat, ya, usus kornea yang sangat berat, mungkin bisa sedikit lebih panjang. Dan juga setelah itu tidak perlu di-tapering. Tidak seperti penggunaan steroid, maka antibiotik ini cukup kita berikan pada frekuensi yang tepat, pada waktu yang sesuai, ya, sesingkat mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau yang terakhir, ini yang mungkin perlu kita waspadai, perlu kita evaluasi, yaitu apabila mungkin dari faktor pasien kita sendiri, ya. Jadi compliance-nya mungkin yang kurang, atau cara penetesan obat yang tidak tepat, sehingga volume obat yang diserap itu kurang, ya. Jadi faktor-faktor ini harus kita evaluasi apabila kita melihat adanya suatu kegagalan terapi pada kasus yang kita berikan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ya dengan data kita bicara tentang kepekaan antibiotik, tentunya kita akan bicara tentang minimal inhibitory concentration, ya. Jadi konsentrasi obat minimal yang cukup untuk bisa membunuh kuman, prinsipnya seperti itu. Nah, obat-obatan fluoroquinolone ini secara in vitro ini memiliki efektivitas yang sama, ya, terhadap bakteri-bakteri yang gram negatif. Nah, namun golongan yang baru, ya, kalau kita lihat golongan yang baru, termasuk moxifloxacin, ini memiliki potensi yang lebih baik, ya, kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya terhadap kuman-kuman gram positif, terutama golongan Staphylococcus. Nah, saya garis bawahi lagi, golongan Staphylococcus ini merupakan bakteri yang penyebab yang paling sering dari terjadinya keratitis ataupun ulcus cornea, karena ini merupakan komponen dari normal flora conjunctiva. Nah,
Kemudian kalau kita lihat, ini adalah suatu grafik hasil penelitian juga yang membandingkan pemberian tetes mata moxifloxacin setelah operasi katarak. Jadi kita bisa lihat grafik yang ini. Ini pemberian tetes mata yang merah ya, yang merah ini pemberian tetes mata 6 kali sehari. Ya, kemudian yang orange ini pemberian tetes mata 4 kali sehari. Dan yang warna coklat tua ini pemberian tetes mata 3 kali sehari. Kita bisa melihat pada pemberian 6 kali sehari itu akan tercapai konsentrasi yang cukup stabil, dan konsentrasi ini berada di atas MPC atau apa namanya untuk Staphylococcus aureus yang methicillin sensitif ya. Jadi cukup adekuat untuk digunakan post operasi katarak pada frekuensi pemberian 6 kali sehari. Namun pada frekuensi pemberian di bawahnya, yaitu 4 kali atau 3 kali, kita bisa melihat bahwa sebenarnya konsentrasi yang dicapai itu berada di bawah dari MIC untuk MSSA. Dari yang beberapa hal yang saya sampaikan bisa kita lihat, bisa kita simpulkan bahwa generasi terbaru dari fluoroquinolone ya atau moxifloxacin ini sebenarnya lebih poten untuk bakteri gram positif, namun juga memiliki potensi yang baik untuk bakteri gram negatif. Ini yang kita cari tentunya untuk penggunaan, terutama penggunaan monoterapi. Nah, kemudian karena titik tangkap kerjanya yang lebih dari satu tempat, maka moxifloxacin ini memiliki kemungkinan resistensi atau prevalensi resistensi yang lebih rendah. Tentunya bagaimanapun resistensi ini merupakan suatu hal yang perlu kita sikapi bersama, ya, sehingga penggunaan obat ini harus sesuai dengan indikasi klinis, harus sesuai dosisnya, durasinya, kemudian cara pemberiannya harus tepat, ya. Hal-hal ini akan menurunkan kemungkinan untuk terjadinya suatu resistensi. Dan yang terpenting adalah tindakan monitoring, ya. Monitoring ini penting dilakukan saja pada lingkup yang tidak terlalu besar pun misalnya, karena pola kuman ini kan berbeda-beda ya, di tiap rumah sakit mungkin berbeda, tiap daerah atau tiap negara apalagi mungkin berbeda gitu. Nah, jadi monitoring ini misalnya di rumah sakit tempat kita bekerja ini penting gitu ya, untuk kita bisa mengetahui secara dini apabila terjadi suatu tren resistensi. Namun masalahnya kan kalau kita menilai monitoring ini, menilai efektivitas tetes mata itu agak lebih berbeda dengan mengetahui efektivitas dari penggunaan obat sistemik. Karena tetes mata itu ada beberapa faktor yang berpengaruh ya, seperti misalnya dilusi dari air mata, seperti itu. Nah, jadi menilai secara tepat itu tentunya tidak semudah menilai resistensi terhadap antibiotik yang sistemik. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi dengan sejawat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat atau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Optiflox tetes mata merupakan salah satu produk unggulan dari PT Erela yang mengandung antibiotik levofloxacin hemihidrat 0,5%. Tetes mata ini tanpa mengandung bahan pengawet, dapat bertahan 30 hari setelah kemasan dibuka dan telah dilakukan uji coba yang terstandarisasi. Optiflox adalah pilihan untuk mengobati infeksi mata luar dan efektif sebagai antibiotik pre dan post operatif. Dikarenakan antibiotik ini memiliki spektrum yang luas dan memiliki penetrasi yang baik dan bisa bertahan pada jaringan air mata dan mata. Sensitivitasnya terhadap bakteri lebih baik dibandingkan yang lain dan aman digunakan untuk anak mulai usia 1 tahun. Erela, Anda sehat bersamanya. Baik, terima kasih kepada Dr. Ovi Sepia atas materi yang telah disampaikan. Kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk dapat mengisi link absensi dan juga menuliskan pertanyaan di live comments. Dengan ini kami akan membuka sesi diskusi.
Di sini kami telah menerima beberapa pertanyaan. Kami akan bacakan yang pertama. Pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Ayu Juliari. Izin menanyakan dari Dr. Maria Yovita. Menanyakan untuk dosis minimal dan maksimal dari penggunaan tetes mata moxifloxacin. Pada Dr. Ayu Juliari, kami persilakan. Baik, terima kasih Dokter Rina. Terima kasih pertanyaan dari Dokter Maria. Jadi tadi juga Dokter Ovi sudah memaparkan ya, dari bagan itu kita bisa melihat bahwa efektifnya pemberian quinolone ini, moxifloxacin terutamanya, itu di pemberian 6 kali. Tapi berapa kali kita boleh memberikan? Sebenarnya pada kondisi yang akut, pada kondisi yang berat, itu kita boleh memberikan setiap jam. Jadi kurang lebih selama 1 kali 24 jam. Setelah itu kita lanjutkan dengan pemberian 6 kali. Jadi kita mengoptimalkan atau agar mencapai dosis maksimal di permukaan mata sehingga bisa mempercepat proses penyembuhan. Untuk dosis minimal sebenarnya bisa kita memberikan di dosis 4 kali, tapi memang tidak seefektif pemberian 6 kali seperti yang dipaparkan pada tabel tadi. Jadi tidak tercapai dosis yang tidak tercapai efektivitas yang kita harapkan. Mungkin itu bisa kita pilih kalau misalnya ulkusnya tidak terlalu berat atau ada di tepi kornea, ukurannya kecil, jadi bisa kita berikan pada dosis yang lebih rendah. Terima kasih, Dokter Rina. Baik, terima kasih kepada Dr. Ayu Juliari. Berikutnya untuk Dr. Ovi Sofia, di sini ada pertanyaan dari Dr. Dewa Ayu Ina Dianasa. Apakah terdapat kontraindikasi moxifloxacin? Dan di sini apakah ada obat lain yang dapat mengurangi efektivitas moxifloxacin bila dipakai bersamaan? Jadi dalam hal ini, karena tadi membahas resistensi, apakah ada faktor, misalnya kita menggunakan obat yang lain dan akhirnya resistensinya jadi meningkat? Silakan Dr. Ovi. Ya, terima kasih Dok atas pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara resistensi untuk moxifloxacin ini, tentunya karena tadi konsepnya ini sebenarnya pilihan utama sebagai monoterapi ya Dok ya. Jadi pada sebagian besar kasus akan kita gunakan sebagai terapi tunggal seperti itu. Nah, kalau kita gunakan terapi tunggal, tentunya kita melihat resistensinya lebih karena moxifloxacin itu sendiri gitu. Kalau kita gunakan bersamaan, nah tentunya tidak lagi sebagai monoterapi atau kita gunakan dalam konsep sebagai terapi kombinasi. Nah, untuk terapi kombinasi ini tentunya sebaiknya kita menggunakan antibiotik dari golongan yang berbeda. Jadi kalau kita lihat kita bicara ulkus kornea gitu, sebenarnya kalau kita gunakan kombinasi atau fortified, tentunya kita akan memilih 2 antibiotik, yang satu efektif untuk bakteri yang gram positif dan satu yang untuk gram negatif seperti itu. Nah, untuk beberapa interaksi dengan obat, sebenarnya kalau saya ini lihat untuk moxifloxacin ini interaksinya sebenarnya meskipun topikal masih ada interaksi dengan beberapa obat, terutama obat-obatan yang berhubungan dengan misalnya seperti warfarin seperti itu pada saat pasiennya mengkonsumsi obat-obatan yang berhubungan dengan koagulasi darah itu masih ada. Cuma nanti efeknya seberapa tentunya kalau pemakaian topikal kan berbeda dengan pemakaian sistemik ya Dok. Jadi mungkin efeknya lebih localized di mata, tidak seperti kalau kita menggunakan fluoroquinolone ini untuk terapi sistemik. Baik, terima kasih kepada Dr. Ovi. Kami sambung kembali untuk Dr. Ayu Juliari. Pertanyaan dari Dr. Joko Herusantos. Ini juga sebenarnya saya ingin tanyakan. Jadi kalau misalnya memang moxifloxacin ini Dok bisa kita gunakan sebagai terapi anti jamur. Nah, apakah boleh misalnya ya sudah kita terapi saja dengan moxifloxacin ini? Dan kalau memang iya boleh, misalnya kita terbatas dengan kesediaan obat anti jamur yang biasa kita gunakan, apakah ini dosisnya sama ya Dok atau ditingkatkan atau mungkin dikurangi? Silakan Dokter Ayu. Terima kasih Dokter Rina, terima kasih untuk pertanyaan Dokter Joko ya tadi. Jadi memang karena moxifloxacin ini memiliki
memiliki efektivitas, memiliki peranan untuk bekerja di enzim topoisomerase, yang mana jamur juga memiliki enzim ini, sehingga dia memiliki efek terhadap jamur itu sendiri. Tetapi memang kalau kita mengetahui jenis jamurnya, apakah dia eh, golongan Candida atau golongan jamur tertentu, tentunya lebih efektif kalau kita bisa memberikan anti jamur. Tetapi apabila kita berada di wilayah yang kebetulan tidak tersedia untuk anti jamurnya, saya rasa moxifloxacin ini bisa kita pilih dengan cara pemberian yang kurang lebih hampir sama dengan pemberian sebagai antibakteri. Jadi pada kondisi ulkus yang berat, kita bisa memberikan sampai setiap jam. Kemudian setelah 24 jam kita bisa turunkan menjadi kurang lebih 6 kali sehari. Sehingga kita bisa mencapai kadar optimal di permukaan mata untuk mempercepat proses penyembuhan dari ulkus itu sendiri. Jadi saya rasa kalau di wilayah kita tersedia anti jamur, memang sebaiknya kita memberikan obat anti jamur sesuai dengan jenis jamur yang kita temukan. Tetapi kalau tidak tersedia, saya rasa moxifloxacin ini bisa menjadi pilihan. Sekian dari Baik, saya, Dr. Rina. ya baik Dokter Ayu. Jadi memang bila memang situasinya tidak memungkinkan, ya kita tetap harus berkarya. Bila memang adanya moxifloxacin, maka masih dapat digunakan. Kami akan sambung kembali. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Ovi dari Dokter Prita Amelia. Izin menanyakan apakah ada tanda-tanda klinis resistensi ataupun alergi moxifloxacin, dan apakah ada tanda sebagai warning sign bahwa moxifloxacin yang kita berikan itu harus dihentikan. Silakan Dokter Ovi. Iya, terima kasih Dokter Prita untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita mau menilai resistensi, tentunya kita melihat dari parameter klinis ya dok. Jadi kalau kita berikan terapi tersebut, kemudian dalam waktu, kan kalau antibiotik tetes ini kalau kita lihat, kira-kira mungkin dalam waktu 48 jam seperti itu, kita sudah bisa mulai melihat adanya perbaikan ya untuk klinisnya. Kalau kita tidak dapatkan perbaikan klinis, atau malah mungkin terdapat perburukan klinis, maka kita harus mulai alarmnya harus nyala nih bahwa mungkin terapi yang kita berikan ini tidak efektif. Tidak efektifnya tentunya bukan hanya dari faktor obatnya saja, tapi mungkin kita harus lihat kembali diagnosis definitif kita apakah sudah sesuai seperti itu ya. Tapi salah satu tanda mungkin yang bisa kita lihat bahwa tidak efektif secara klinis. Kemudian yang kedua, untuk tanda-tanda alerginya, ini memang bisa terjadi ya, karena alergi bisa terjadi pada semua golongan obat. Tanda-tanda alergi bisa jadi lokal di mata atau bahkan secara sistemik. Hampir sama dengan tanda alergi pada umumnya. Jadi pada mata mungkin akan menjadi misalnya edema, beberapa kemudian mungkin gatal seperti itu. Dan bahkan secara sistemik juga bisa terjadi seperti itu ya, gatal atau mungkin adanya bengkak di wajah dan lain-lain, mungkin sampai kondisi yang lebih berat ya, tanda alergi yang lebih berat. Tentunya kalau ada tanda-tanda alergi, apalagi secara sistemik, mungkin obat ini sebaiknya kita hentikan, karena kemungkinan besar alergi pada pasien tersebut. Mungkin begitu dok. Ya, baik, terima kasih untuk Dokter Ovi. Masih ada waktu, maka kita akan sambung lagi diskusinya. Ini ada dari Dokter Yadi untuk Dokter Ayu Juliari. Dokter, berdasarkan pengalaman, bila ulkus kornea ini pasien yang datang dengan keadaan hipopion, apakah selama ini cukup dengan terapi tunggal moxifloxacin saja? Silakan kepada Dokter Ayu Juliari. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Dokter Yadi. Jadi kalau di saya menerapkan bahwa karena sebagian besar memang kasus yang kita temui itu penyebabnya adalah bakteri, kita boleh berpikir dulu bahwa ini kemungkinan ulkusnya disebabkan oleh bakteri. Itu kita bisa memberikan terapi moxifloxacin tunggal, artinya kita tidak mengkombinasi dengan antibakterial yang lain. Biasanya untuk membuat pasien nyaman mungkin bisa ditambahkan seperti artificial tear. Kemudian kita akan melakukan evaluasi apakah terjadi perbaikan atau tidak.
Sebenarnya dari awal mungkin kita bisa memperkirakan apakah eh, ini disebabkan oleh bakteri atau kira-kira ke arah jamur. Itu biasanya kita dapatkan baik dari anamnesis ataupun dari pemeriksaan awal secara klinis. Jadi setelah kita bisa mengetahui kira-kira ke arah mana, mungkin terutamanya di senter-senter mata yang kesulitan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang, itu boleh saja memberikan terapi tunggal moxifloxacin. Demikian dari saya, Dr. Rina. Terima kasih. Baik, menyambung juga dok, misalnya dengan pengalamannya dokter. Dalam kunjungan yang hari keberapa akhirnya dokter merasa ya ini harus kita lihat lagi di rentang waktu kontrolnya berapa dan menilai keberhasilannya biasanya dalam waktu berapa hari ya dok? Baik, kalau misalnya ulkusnya datang dengan kondisi yang cukup berat, itu biasanya saya mengontrolkan agak cepat karena kita perlu melihat apakah terjadi perbaikan atau malah perburukan. Paling tidak kita meminta pasien untuk kontrol kembali dalam 3 hari, bahkan dengan note dengan catatan apabila nyeri semakin memberat itu sebaiknya segera kembali. Apabila merah semakin bertambah merah, semakin mengganggu kondisi dari pasien. Kan pasien biasanya tidak hanya nyeri tapi juga tidak nyaman, kemudian ada keluhan-keluhan lain yang mengganggu, itu silahkan datang ke UGD segera. Tetapi untuk kontrolnya biasanya saya minta paling cepat 3 hari, kemudian kita akan evaluasi apakah pasien merasa lebih nyaman, ada perbaikan secara klinis atau tidak. Kalau misalnya tidak, sambil biasanya kita menunggu hasil dari laboratorium, apakah ada pertumbuhan atau tidak. Jadi setiap kontrol, khususnya apabila tidak terjadi perbaikan, kita perlu mengevaluasi ulang lagi kembali apakah ada yang miss atau ada yang terlupakan dari anamnesis kita di awal. Misalnya pasien baru ingat bahwa dia sudah meneteskan obatkah, apakah dia terkena apa sebenarnya yang sebelum dia mengalami ulkus, itu mungkin bisa kita tanyakan ulang. Jadi demikian Dr. Rina. Baik, terima kasih. Dan sepertinya kita masih bisa satu lagi pertanyaan untuk Dr. Ovi dari Dr. Ilta Purbayani. Kepada Dr. Ovi, jika memang dosis yang baik adalah 6 kali ataupun juga setiap 4 jam, apabila pasien ini berhalangan misalnya tidur malam, apakah itu sebenarnya mengganggu dari resistensi ini? Apakah risiko resistensi itu meningkat apabila pasien ada halangan seperti itu? Baik, silakan kepada Dr. Ovi. Ya, terima kasih Dokter Ilta pertanyaannya. Jadi untuk pemakaian dok, frekuensi pemakaian kalau kita hitung dalam 24 jam, memang bisa kita atur supaya juga tidak mengganggu waktu istirahat pasien tersebut. Jadi bisa kita bagi dalam waktu selama pasien tersebut bangun gitu ya. Kalau kita mau pakai sehari 6 kali, mungkin tidak harus setiap 4 jam, tapi mungkin bisa kita geser setiap 3 jam sehingga tidak mengganggu waktu istirahat malamnya. Nah, moxifloxacin ini adalah suatu obat yang dose dependent ya. Jadi aktivitas durasi bakteri sedalnya itu lebih panjang dibandingkan golongan sebelumnya. Ya, kemudian juga konsentrasi di dalam tumor akuos juga lebih tinggi ya. Ini terkait juga dengan pemakaian tadi setelah operasi katarak. Tadi sudah disampaikan Dr. Juliari juga. Jadi karena konsentrasi di dalam akuos ini jauh lebih tinggi dibanding generasi yang sebelumnya, maka tentunya ini juga akan lebih efektif. Nah, pemakaian kalau kita itu dalam 24 jam selama tidak menjadi dosisnya tidak menjadi kurang gitu ya, itu saya rasa sih tidak berpengaruh dok. Selama total dalam 24 jam itu sesuai dengan frekuensi yang memang kita resepkan ke pasien tersebut. Mungkin gitu ya Dokter Rina. Baik, terima kasih kepada Dr. Ovi. Kali ini waktu juga yang harus memisahkan kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta dan juga kepada para pembicara. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor daripada Pre-Events PIT Perdami 2024. Dan mohon kiranya para dokter sekalian untuk mengunjungi virtual booth yang ada pada running banner yang ada di bawah.
Saya Rina Wulandari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.